Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akum Buana Santoso akan menjelaskan tentang tugas Public Relation, yaitu komunikasi dan opini publik. Definisi komunikasi politik. Komunikasi adalah transmisi pengertian-pengertian tertentu melalui penggunaan simbol-simbol. Komunikasi politik adalah transmisi pengertian-pengertian politik tertentu melalui penggunaan simbol-simbol politik. Agen komunikasi politik yaitu keluarga, lingkungan di luar rumah, atau peer groups, dan media massa. Elemen komunikasi politik. Komunikator adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan untuk membentuk pendapat umum atau opini publik. Message. Setiap komunikator dalam bidang apa saja berusaha menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat melalui simbol agar masyarakat mendukungnya. Medium atau perantara, setiap komunikasi yang ingin menyampaikan pesan, misalnya media massa, receiver atau penerima, orang yang menerima pesan dari komunikator, secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Respon atau tanggapan, tanggapan dari penerima pesan atau masyarakat terhadap pesan-pesan yang dilakukan oleh komunikator, baik secara langsung maupun melalui medium. Jenis struktur komunikasi politik, face-to-face atau tatap muka, yaitu antara individu atau sekelompok orang, yaitu jenis komunikasi non-formal. Struktur sosial non-politik, misalnya keluarga, kelompok-kelompok agama, kelompok-kelompok ekonomi. Struktur masukan politik, misalnya partai politik memberi masukan kepada sistem politik. Struktur keluaran politik, misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ketiganya mengeluarkan produk-produk kebijakan. Media komunikasi politik, misalnya surat kabar. Definisi opini publik. Opini adalah ekspresi atau sekelompok orang mengenai suatu isu. Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, ketertarikan, atau terpengaruh terhadap hal itu. Opini publik menurut Bernard Heinz-Massey adalah kompleks preferensi terhadap suatu isu yang berkaitan dengan umum yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ciri-ciri opini publik. Adanya suatu masalah yang bersifat kontroversi atau dipertentangkan. Adanya publik atau kumpulan orang yang menaruh perhatian kepada masyarakat itu. Adanya pendapat yang terintegrasi atau hasil penilaian sekelompok orang atau publik mengenai suatu masalah. Adanya situasi dan interaksi yang berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai masalah yang dipertentangkan. Opini publik bagian dari hak asasi manusia atau HAM. Opini publik bagian dari HAM. Konsep opini publik bersumber dan merupakan bagian dari HAM, yaitu mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatakan kehendak, dan mengeluarkan ide atau gagasan. Pengertian HAM. Hak asasi merupakan hal pokok yang diperoleh atau dimiliki manusia. HAM ialah hak manusia yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia. HAM meliputi hak-hak asasi pribadi, hak-hak asasi ekonomi, hak asasi di bidang politik, hak asasi untuk mendapat perlakuan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan, hak asasi sosial misalnya memilih pendidikan, hak asasi mendapat perlindungan hukum dari kepolisian. Sejarah singkat HAM. Sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya. Menurut Davidson tahun 1994. Langkah penting selanjutnya adalah keputusan Raja Charles I Inggris dalam Petition of Right pada tahun 1628 sebagai garansi terhadap hak habeas corpus, yaitu hak seseorang untuk dibawa sebelum pengadilan untuk menentukan apakah dia bisa dibebaskan. Teori tentang hak-hak
alami manusia muncul seiring dengan terjadinya revolusi di berbagai negara dalam waktu yang berbeda, yaitu Revolusi Inggris tahun 1988 yang memunculkan Bill of Rights, Revolusi Amerika tahun 1976 dengan Rights of Man sebagai awal deklarasi kemerdekaan Amerika, dan Revolusi Prancis tahun 1789 dengan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara. Revolusi tersebut menekankan bahwa kebebasan individu adalah natural dan pemerintah tidak bisa membatasinya. HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, HAM itu terdapat pada semua alinea 1 sampai ke 4. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak asasi warga negara Indonesia atau WNI. Pasal-pasal yang mengatur HAM adalah sebagai berikut: Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30, Pasal 311 ayat 1, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. HAM dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan yang sesuai dengan Pancasila perlu dilestarikan. Misalnya, 1. Sebagai manusia yang mempunyai harkat derajat yang luhur. 2. Sebagai manusia yang tidak bisa hidup sendiri karena keberadaannya sebagai makhluk sosial. 3. Sebagai warga negara yang mempunyai tanggung jawab terhadap negara. Elemen opini publik. Ada isu masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan, kompleksitas, preferensi, ekspresi, dan sejumlah orang yang membahasnya. Dimensi opini publik. Preferensi, mendukung atau menolak. Intensitas, sudah mengukur seberapa jauh preferensi tersebut. Tahapan opini publik. Ada disputes, ada komunikator politik, ada penilaian dengan memperhatikan pertimbangan sosial atau keadaan sosial, dan feedback. Pengukuran opini publik yaitu polling, biasanya memakai survei sampel. Perwakilan, menulis, membaca, dan mendengar, dan straw poll atau tidak resmi. Faktor yang mempengaruhi opini publik: sosialisasi politik beserta agen-agennya, budaya politik, ideologi negara dan agama, struktur ekonomi dan strata sosial, struktur negara. Hubungan opini publik dengan ilmu komunikasi. 1. Komunikasi menentukan arah opini publik. Media digencar dengan suatu isu dengan strategi yang baik, maka besar kemungkinan opini publik dapat terbentuk. 2. Komunikasi dapat menimbulkan propaganda. Tujuan utama propaganda adalah menyebarluaskan informasi atau pesan yang dapat mempengaruhi pendapat atau kelakuan sekelompok orang. 3. Komunikasi dapat membenarkan suatu informasi. Komunikasi tidak hanya dapat mengubah perspektif, tapi juga dapat meluruskan pemahaman. Hal ini yang dinamakan dengan klarifikasi. Opini yang salah apabila dibiarkan akan menciptakan opini yang lebih buruk. Maka dibutuhkan suatu klarifikasi terhadap informasi yang dirasa tidak jelas dan sangat melenceng, agar komunikasi yang baik dapat dipulihkan. 4. Komunikasi menumbuhkan kepercayaan. Seiring dengan terbentuknya opini publik, maka kepercayaan publik juga mulai tumbuh. Kepercayaan inilah yang nantinya akan mempengaruhi keputusan masyarakat terhadap produk yang akan ditawarkan organisasi atau perusahaan tersebut. 5. Menimbulkan mitos. Informasi yang ada diterima begitu saja tanpa menggunakan rasional, besar kemungkinan akan muncul mitos. Mitos-mitos yang terus dibicarakan oleh masyarakat banyak akan menimbulkan opini publik, sehingga masyarakat percaya bahwa itu benar adanya. 6. Opini publik membentuk budaya. Budaya berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap suatu hal dan menimbulkan opini publik. Dan pada generasi berikutnya, opini publik yang ada akan membentuk budaya. 7. Opini publik mempengaruhi gaya hidup. Seperti halnya perbedaan pola pikir antara negara timur dan barat, gaya hidup antara keduanya pun juga berbeda. Sekian tugas dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.